Tiba-tiba ada 3 pemuda kemudian mengajak saya cium Hajar Aswad. Dan jalan itu kosong. Hanya saya yang cium. Terus menurut ibu siapa 3 pemuda? Kayaknya malaikat. Sebentar. Itu kalau malaikat di sana biasanya mintanya 350 real, Bu. Loh, kok Bapak tahu? Itu calo, Bu. Gak usah saya bilang alamatnya di mana. Yang jelas orang Indonesia. Jadi kalau orang lagi bingung itu di Masjidil Haram, biasanya suka mereka tahu nih bingung ya. Pengen cium tetapi takut kan gitu. Makanya terbuka ya terbuka. Yang bergerombol di Hajar Aswad teman-temannya dia juga. Malaikat katanya. 3 malaikat. Saya tanya, pakai peci nggak Bu malaikatnya? Iya katanya. Minta duit nggak? Iya. Berapa? 350 real nggak Bu? Iya. Memang malaikat situ senangnya 350 real, Bu. Jadi bayangkan ya, orang ya karena kedangkalannya, kepolosannya, bayangkan saja ya, bisa mencium Hajar Aswad ditolong calo dan merasa seakan-akan sudah mencapai tingkatan spiritual yang tinggi. Lalu nanti diceritakan ke banyak orang seakan-akan dia disayang oleh semesta begitu. Luar biasa. Padahal haji itu kan tujuannya cuma satu. Sepulang haji itu kamu harus bisa ingat sama Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abakum. Selesai kamu menyelesaikan manasik, maka kamu ingat sama Allah. Tahu manasik artinya? Manasik. Tahu manasik artinya? Manasik gitu. Makanya meniti ke dalam diri itu kan sebetulnya manasik. Pasti nggak ngerti. Udah selesai sampai di situ aja. Telat mikirnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan. Sab'at taraik. 7 tarik. Temukan 7 jalan itu. Ada dalam dirimu. Duh, luar biasa. Kode lagi. Betul nggak? Jadi kalau saya buka nih, terus saja buka, kode-kodenya itu terbuka, terus terbuka. Makin penasaran. Betul? Sekarang kita lihat ayat lain. Ya. Ayat lain. Ya. Saya buka dulu Quran surat Yusuf nih, surat Yusuf ini kode juga nih. Ya. Kita lihat ayat yang ke-43. Hari ini berselancar di Quran ya, banyak sekali. Baik kita lihat. Wa qalal malik. Malik, milik, ya, sering diartikan raja. Padahal milik itu kata dasar dari malaikat. Jadi milik itu adalah malaikat tekad. Jadi yang berkata sebenarnya bukan raja, itu tekad, keinginan yang ada dalam diri. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina. Tuh, kan yang dilihat juga 7 ekor sapi betina. Awas ya, bukan sapi jantan. Kembali lagi, ini adalah kode rahasia. Keren ya. Makanya manusia diciptakan Tuhan berpasangan. Berpasangan itu bukan suami istri. Berpasangan itu adalah ruhani dan jasmani. Ruhani di Quran disebutnya laki-laki, jasmani disebutnya perempuan. Jadi sebenarnya kita ini sudah sepasang. Karena sepasang sudah sempurna. Gitu. Nah, lalu menikah apa? Menikah itu latihan untuk menerima perbedaan. Supaya kita jadi mantap dalam hidup. Karena nikah itu setengah agama. Makanya
Beruntung tuh yang bisa menikah. Berarti kalian sudah masuk universitas setengah agama. Karena disitulah kita latihan ya menerima perbedaan yang paling berat. Betul nggak? Iya. Dulu kan waktu sendiri pengen nikah. Udah nikah pengen sendiri. Dasar kalian itu nggak jelas. Enakan sendiri. Ya setelah bersama. Makanya sendiri enak, bersama enak. Betul nggak? Ya, enak itu sebetulnya di sini. Ayo kita lihat ayat ini. Jadi si Malik ini, Malik ya, waqalal maliku, Malik malak milik malakaini malaikat. Jadi malaikat itu makanya artinya tekad sebetulnya. Kekuatan terdalam pada diri kita. Oke. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Pusing kan baca ayat ini? Gimana 7 ekor sapi betina yang gendut dimakan sama 7 ekor sapi betina yang kurus? Kumaha? Kalau nggak tanya orang yang berilmu, pusing ayat ini. Ya, iya. Sama dengan pertanyaan gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas. Betul nggak? Iya. Padahal kan gampang, ya toh? Iya, buka kulkasnya, ambil gajahnya, ya masukin aja, gitu aja kok. Cuma ditanya caranya aja kok. Masuk nggak gajahnya? Teing, gitu. Kan caranya aja. Betul nggak? Iya. Ada yang tanya sama saya, guru, kenapa katanya kalau jodoh itu rata-rata laki-laki itu lebih tua daripada perempuan, atau paling tidak laki-lakinya seusia dengan perempuan. Jarang sekali laki-laki lebih muda daripada perempuan. Wah, saya bilang ini pertanyaan statistik nih. Jadi jawabannya harus agak ilmiah sedikit. Jawaban saya sederhana. Kenapa laki-laki harus lebih tua atau seumur dengan perempuan? Karena ketika perempuan itu sudah mulai peot, kan laki-laki juga mulai kabur matanya, jadi kan seimbang. Jadi peotnya nggak kelihatan. Itu maksudnya sebetulnya. Iya kan? Ketika istrinya mulai peot kan dia juga katarak, betul nggak? Coba, yang katarak nggak bisa lihat kan? Ya istrinya peot, kan aman. Itu sebetulnya. Ya udah, hiburan aja supaya kalian nggak ngantuk. Karena di belakang sana tadi udah ada mulai yang ngagaleong ya. Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi betina yang kurus. Ini terpaksa nggak dibuka di sini rahasianya. Tapi yang sudah dibuka rahasia oleh saya kan pasti ngerti kan? Masa nggak ngerti? Ngerti kan? Sapi yang gemuk ditelan sama yang kurus gitu. Berarti kalau ditelan masuk nggak? Ya masuk. Sama seperti Nabi Yunus ditelan ikan. Sama. Paham maksud saya? Stop sampai situ, takut kebablasan. 7 bulir yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Yang hijau ketemu yang kering. Ngerti? Ya. Kan begitu seseorang meniti ke dalam diri, sudah ketemu dengan kode rahasia yang 7, kan yang kering jadi hijau. Betul nggak? Yang panas jadi dingin. Betul nggak? Iya. Betul kan? Kok banyak yang bengong? Ya kan? Ya. Setan yang asalnya liar jadi dicangcang kan?
biar pusing sekalian. Nah ini kenapa pusing? Karena kodenya belum ketemu. Yang sudah ketemu kodenya ketawa-ketawa. Oh itu maksudnya. Hebat ya Quran. Quran itu isinya kode semua. Nah, makanya saya munculkan kode-kode itu. Keren gak? Keren sekali. Makanya hai orang-orang yang terkemuka. Nah orang terkemuka orang berilmu. Terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpi itu. Ya. Jadi tabir itu ya oleh orang yang terkemuka, oleh orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berilmu, itu bisa dibuka tuh kodenya. Oh ini kodenya maksudnya ini. Bisa dibayangkan gak sekarang? Kalian baca Quran bertahun-tahun, tapi gak tahu kodenya. Dapat apa? Hah? Dapat capek dan sedikit sombong. Itu aja. Dapat capek dan sedikit sombong. Wah, apalagi kalau sudah one day, udah luar biasa. Sampai tara ngawalaan salaki acan. Soleh pisan. Cek manehna. Ya. Nah, kita lihat ayat lain. Saya buka. Ini rahasia juga. Jadi sebenarnya kalau saya bukakan ini terlalu banyak ya, ini kode rahasia itu. Cuman ya sayang sekali ya kita tidak tahu. Tapi ini kan supaya para sahabat jadi bingung kan? Pokoknya ngaji dengan saya, bingung itu udah bagus. Gitu. Bingung itu tandanya mikir. Ya. Berarti kalau bingung tuh bagus, mikir kan? Nah, yang parah itu kalau bingung enggak ngerti enggak. Nah itu. Jadi udah dari tadi gitu ngaji dengan saya, bingung enggak Bu? Enggak. Terus ngerti? Enggak juga. Nah itu yang berbahaya itu. Bingung enggak, ngerti enggak, itu yang berbahaya. Jadi kalau habis ngaji dengan saya puyeng gitu, bagus, itu masih ada tanda-tanda untuk jadi orang benar lah. Kita lihat ayat ini. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Ya. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. 7 langit. Nah. Ini nih baca ya semuanya. Kalau saya bicara langit, pasti kalian keluar kan? Betul nggak? Mana langit? Itu yang biru katanya. Ya Allah. Di luar sana tidak ada langit, yang ada ruang kosong antar planet. Yang mana langit? Yang warna biru itu bohong. Kalau kita juga ke atas tembus, nggak ada kok. Malah kebalik kok. Begitu kita naik pesawat dari atas ke bawah, yang bawah malah kelihatan biru. Biru itu tipuan mata karena pembelokan cahaya, disebutnya dispersi cahaya bahasa fisikanya. Gunung dari dekat kelihatan nggak biru, tapi dari jauh kan biru, betul nggak? Deketin tuh gunung nggak biru. Ada nggak biru itu? Nggak ada. Kalau gitu langit biru ada nggak? Nggak ada. Nah, yang kalian sebut langit itu yang mana? Selama ini kan nggak jelas alamatnya. Nah, yang 7 lapis yang mana? Tahu lapis? Lapis legit. Kan ada kelihatan lapis-lapisnya. Nah, sekarang 7 lapis langit. Saha nu nyieuna? Gimana cara membatasinya? Yang ada tuh ruang kosong tanpa batas. Terus mana langit? Ternyata langit yang dibicarakan di Quran itu tidak keluar dari diri kita. Ini kode rahasia untuk meniti ke dalam diri. Makanya setelah bertemu 7 lapis langit dalam diri, puncak terakhirnya bertemulah puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Ternyata Nabi Muhammad pun menyampaikan ya, 7 lapis langit itu menyatakan 7 lapis kesadaran. Jadi langit itu lambang dari kesadaran. 7 lapis langit artinya adalah 7 lapis kesadaran pada diri manusia. Puncak kesadaran tertingginya namanya adalah Sidrah al-Muntaha, puncak kesadaran. Nah, yang 7 lapis kesadaran apa?
dilambangkan dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang pertama adalah lapisan kesadaran Adam, lapisan kesadaran Yahya, lapisan kesadaran Yusuf, lapisan kesadaran Idris, lapisan kesadaran Harun, lapisan kesadaran Musa, lapisan kesadaran Ibrahim, puncaknya lapisan kesadaran yang tertinggi namanya Sidrah Al-Muntaha. Itulah lapisan-lapisan kesadaran yang harus kita capai. Nah, sekarang kita ada di lapisan kesadaran yang mana? Lapisan kesadaran yang paling rendah adalah Adam. Adam itu materi. Lapisan kesadaran materi. Coba. Lapisan kesadaran yang kedua, lapisan kesadaran Yahya. Yahya itu hidup. Hidup itu energi. Materi dengan energi itu setara. Kita di lapisan mana? Mohon maaf, kalau diuji, materi pun kita tidak masuk. Kenapa? Ngerti nggak materi itu apa? Nggak ngerti. Lolong bonconong. Melihat sesuatu, nggak pernah tahu pesannya apa. Jadi lapisan kesadaran yang pertama aja kita belum tahu, gimana yang kedua? Gimana mencapai Sidrah Al-Muntaha coba? Lolong bonconong. Kenapa? Karena masih tertutup mata kolbunya. Poek. Dalam kegelapan semuanya tidak akan terlihat. Makanya Allah bilang di ayat ini, maka lihatlah berulang-ulang, lihat berulang-ulang, 7 lapis langit itu kau lihat berulang-ulang. Keluar gitu, Barimoyan, itu namanya MUI. Tahu MUI? Moyan Unggal Isuk. Lagi apa kamu? Lagi lihat 7 lapis langit. Keluar ke sana. Lihat apa? Ya Allah. Allah mengatakan lihat olehmu berulang-ulang. Kan sama dengan tadi. Ya. Aku ciptakan dalam dirimu 7. Dan bacalah berulang-ulang. Hebat gak kode rahasia Quran? Keren gak? Luar biasa. Keren bagi yang sudah tahu. Yang belum tahu boro-boro pengen bilang keren. Pusing. Nah, makanya yang pusing saya ucapkan selamat. Kenapa kalian pusing? Karena selama ini tidak pernah ada keinginan untuk tahu. Terus aja disibukkan dengan bacaan, terus aja disibukkan dengan lagu, terus disibukkan dengan suara bagus. Maaf ya, agama itu bukan soal suara bagus, bukan soal bacaan bagus. Agama itu soal kesadaran. Sepanjang kita tidak menemukan kesadaran dalam beragama, sepanjang itu pula kita tidak sadar. Tidak sadar artinya apa? Pingsan. Tidak sadar artinya apa? Mabuk. Makanya orang mabuk sholat aja gak boleh. Kan di Quran ada kata-kata tidak boleh orang mabuk mendekati tempat sholat. Apa yang kita tangkap selama ini? Orang mabuk yang sedang minum khamar boro-boro ingat sholat. Saya tahu. Yang berbahaya itu mohon maaf, orang sholat tapi tidak tahu siapa yang disembahnya. Orang sholat tapi tidak ingat kepada Allah yang disembahnya, itu mabuk tuh. Bukan minum khamar. Allahu Akbar, jalan-jalan ke pasar. Begitu Allahu Akbar, gunting teh geningan diinjem ku tetangga. Oh, tadi teh geus dibalikeun. Oh iya, lupa tadi suami motong-motong celana kolor.
tinggal eta gunting keur diasupkeun kana laci. Keur salat mah. Assalamualaikum. Gusti langsung lompat eta ninggal. Ieu gunting tadi tangan kita tadi hese. Untung we salat. Eta salatnya ngan gunting tapi nyembah Allah cenah. Begitu ditanya ari maneh tadi nyembah saha? Allah cenah. Ya Allah. Kaera. Tah eta mabok teh Ibu. Bukan minum homer. Orang yang sedang minum homer boro-boro inget sholat. Yang berbahaya itu orang sholat tapi nggak inget Allah. Tah eta mabok teh. Karena kita nggak ngerti. Pengertian mabok itu diartikan menurut otak kita sendiri. Tidak pernah ditanya maksud ayat itu apa. Makanya pantas kalau di Quran Allah mengatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat. Satu sholatnya malas, dua sholatnya ria, yang ketiga sholatnya gak ingat Allah. Walaupun ingat sama Allah ingatnya sedikit. Wala yazkurunallaha illa qalila. Yang ingat sedikit aja pada Allah munafik. Komo atuh nu teu ingat sama sekali. Nu sholat wae munafik atau komo nu teu sholat. Tapi jangan kecil hati. Ayah, tetangga saya itu sholatnya rajin. Terus itu ngomongin orangnya. Tekun banget. Terus masalahnya apa? Tadinya dia mau keur naon sholat. Maneh ge masih kena ngomongkeun batur. Lalu jawaban saya apa? Bu, sholat aja. Dia masih ngomongin orang tekunnya kayak gitu. Ngomong teh sholat. Itu berpikir positif namanya. Ya. Itu orang pulang umroh, peditnya luar biasa. Umroh aja pelitnya kayak gitu. Gimana gak umroh? Itu berpikir positif namanya. Paham? Awas, jangan cari pembenaran. Kalian suka cari pembenaran. Mending kita sholat tuh. Jadi salah mengambil kesimpulan. Ya, oke. Sudah banyak saya bukakan rahasia. Kode-kodenya banyak. Kalau saya bukakan lagi tambah panjang. Nah, supaya bingungnya tidak kepanjangan, stop sampai di sini. Karena nanti saya juga jadi bingung. Kalau kalian tambah bingung. Karena kalau saya menjelaskan tidak boleh terlalu jelas. Karena terlalu jelas itu jadi tidak jelas. Betul nggak? Kelelawar tuh nggak bisa lihat apa-apa siang hari karena terlalu jelas. Malam baru bisa lihat. Ya, itu. Makanya mohon maaf hari ini kode rahasianya tidak terlalu jelas. Supaya tambah tidak jelas. Silakan mencari sendiri karena semua kode sudah ada dalam diri kalian. Allah sudah memberikan kepada kalian akal untuk berpikir, renungi apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk renungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.